pengalaman dari kejadian-kejadian bahwa sianida ini adalah salah satu racun yang sangat mematikan. Secara alami, sianida itu banyak ditemukan di dalam makanan. Makanya sianida ini sangat tetap bermanfaat, walaupun dia adalah salah satu yang toksik. Sianida adalah salah satu senyawa kimia yang kita banyak ditemukan, baik dalam bentuk makanan ataupun dalam bentuk senyawa lainnya atau senyawa anorganik maupun organik. Untuk sianida sendiri, kalau di dalam senyawa anorganik itu kita kenal sebagai senyawa siano. Ya, siano karena dia bermuatan -1, maka kita kasih nama dia ada bagian adalah senyawa sianida karena dia akan dalam bentuk anion. Sementara dalam senyawa organik, sianida ini dikenal sebagai senyawa namanya nitril. Jadi ketika dia berikatan dengan senyawa organik dinamakan nitril. Nah, sianida yang dimaksud di sini yang dikenal luas adalah sianida yang dalam bentuk senyawa anorganik. Artinya bisa dalam bentuk asam, bisa dalam bentuk garam. Kenapa sianida ini sangat dikenal sekarang luas? Karena pengalaman dari kejadian-kejadian bahwa sianida ini adalah salah satu racun yang sangat mematikan. Dalam bentuk kasus seperti kopi sianida kemarin, Jessica dan Mirna, itu banyak itu ditemukan dalam bentuk garam. Sianida ini sangat toksik karena dia akan mengikat sistem pernapasan dan yang ada di enzim dalam sistem pernapasan yaitu sitokrom C oksidase 3 sehingga oksigen tidak bisa lepas dan tidak bisa difungsikan oleh jantung ke seluruh tubuh. Ya, saya kira itu. Jadi memang ini kalau kita lihat ke belakangnya bahwa sianida ini banyak dimanfaatkan oleh zaman dulu sebagai racun toksik dan itu banyak digunakan pada perang dunia atau pada zaman perang, baik yang digunakan oleh mata-mata dalam bentuk padatan untuk bunuh diri ketika ditangkap dalam konsentrasi yang tinggi dalam 150 sampai 250 mg maupun juga digunakan dalam pembunuhan massal. Kasus pembunuhan massal pada saat perang dunia oleh Jerman terhadap kaum Yahudi, yaitu menggunakan gas sianida dalam suatu kamar sehingga itu sangat efektif untuk membunuh. Sehingga itu karena kejadian-kejadian itu maka sianida ini dikenal salah satu racun yang sangat toksik. Secara alami sianida itu banyak ditemukan di dalam makanan dan yang lain-lain. Bisa ditemukan dalam makanan, contohnya singkong, bisa saja rebun dan biji apel itu dengan ada sendirinya dalam senyawa organik itu namanya glukosida, senyawa glukosida sianogenik. Ya, dia sudah ada di situ, terikat di situ. Tetapi ini relatif tidak akan berbahaya karena dalam konsentrasi yang kecil dan ketika makanan itu diolah dengan benar maka kemungkinan sianida itu bisa hilang atau paling tidak menguap. Karena gampang sekali menguap. Dalam bentuk asam, sianida ini titik didihnya sekitar relatif tidak jauh dari suhu kamar sehingga mudah menguap. Kalau tidak salah titik didihnya 26 derajat Celcius. Di dalam kejadian-kejadian misalnya dalam peristiwa pembakaran, ya kendaraan bermotor ataupun asap rokok dan yang lain-lain, itu tidak menutup kemungkinan dihasilkan suatu sianida dalam bentuk gas. Ya, jadi sianida ini banyak di mana-mana dan itu ada sendiri di dalam lingkungan, di dalam tanaman sendiri, dan baik pun dalam bentuk-bentuk senyawa garam maupun dalam senyawa asam. Jadi itu tidak bisa ada di dalam lingkungan kita. Jadi tidak bisa dihindari. Jadi harus kita tinggal bagaimana ketika masuk ke dalam tubuh kita dalam konsentrasi
apakah dalam konsentrasi dosis yang besar ataupun yang kecil. Kalau dia terakumulasi dengan konsentrasi yang besar, maka dibutuhkan maka dengan sendirinya di dalam tubuh itu bisa dinetralisir dengan didetoksifikasi oleh enzim yang ada di hati, yaitu enzim rhodanase. Dia berubah jadi sianida menjadi tiosianat. Sekira itu. Baik, di bidang manufaktur itu sianida digunakan untuk membuat kertas, tekstil dan plastik. Juga hadir dalam bahan kimia yang digunakan untuk mengembangkan foto. Juga dalam dunia metalurgi itu dikenal untuk pelapisan listrik, pembersihan logam, dan yang banyak digunakan itu dalam pertambangan emas. Tapi sekarang seharusnya tidak boleh lagi. Itu menghilangkan emas dari bijinya. Itu mengekstrak emas, itu banyak digunakan sianida. Dan yang banyak juga digunakan itu sianida itu ketika untuk membunuh hama-hama yang ada di kapal. Di kapal buritan atau di bangunan. Itu banyak dimanfaatkan. Seperti itu dalam industri manufaktur. Makanya sianida ini sangat tetap bermanfaat. Walaupun dia adalah salah satu yang toksik. Ketika tubuh kita terpapar sianida dalam dosis yang tinggi, maka di dalam sistem kita, tubuh kita akan mencoba mendetoksifikasi. Jadi yang saya bilang tadi, ketika masuk ke dalam tubuh, maka di sistem kita ada yang namanya di liver, hati itu mencoba mendetoksifikasi, ada namanya enzim rhodanase. Ketika sianida itu akan dirubah menjadi ion tiosianat dengan bantuan dalam tubuh kita ada tiosulfat, sehingga dia rubah jadi sianida menjadi tiosianat. Ketika tubuh menerima terpapar dalam dosis yang tinggi, maka tentunya ciri-cirinya bisa dilihat bahwa orang yang keracunan dalam jumlah yang dalam kasus yang akut, maka dia akan pingsan, kejang, dan sesak napas, dan bisa menyebabkan kematian dalam dosis yang tinggi. Tapi ketika dalam yang kecil, maka tidak akan terlalu berefek, karena di dalam tubuh kita sudah ada namanya sistem detoksifikasi itu yang digunakan oleh enzim rhodanase tadi. Jadi paling perasaan kita ketika terpapar dengan konsentrasi kecil mungkin sedikit mual, pusing, dan sedikit sesak napas, dan itu bisa dihindari dengan kita mencari udara yang segar atau kita menghirup oksigen yang lebih banyak. Ya. Karena pada kondisinya dia mengikat sistem enzim yang ada di sistem pernapasan, sehingga oksigen yang ada di dalam tubuh tidak bisa, walaupun banyak, itu tidak bisa keluar dengan sendirinya dan tidak bisa digunakan oleh jantung untuk menyuplai oksigen ke seluruh tubuh. Karena yang diserang adalah salah satu tadi jantung dan otak, sehingga kalau diserang jantung dan otak dalam kondisi yang relatif dosis yang tinggi, maka akan menyebabkan kematian. Salah satu cara teknik kita mengidentifikasi sianida, contohnya dalam makanan. Dari dalam makanan misalnya ada katakanlah daun singkong, itu biasa kita tidak bisa dipungkiri kemungkinan ada sianidanya. Ubin-ubian, ya talas kayak rebung ataupun bayam atau biji apel, itu kita secara langsung memang kita hanya bisa kalau dari makanan itu susah karena konsentrasinya kecil, tetapi kita bisa menganalisis, mengidentifikasi di laboratorium. Misalnya contohnya kita tinggal memaserasi kita tanaman tadi, misalnya daun singkong atau apa makanan yang mengandung sianida, kita tambahkan dengan air, kita larutkan, terus kita panaskan. Uapnya itu kita coba identifikasi, kalau ketika ada uap sianida maka tinggal kita tambahkan, kalau di laboratorium kita ada kertas saring, kita rendam ke asam pikrat, terus kita keringkan, warnanya kuning, kita tambahkan natrium karbonat,
terus kita tutup di air merah di mana kita panaskan larutan singkong dan air tadi supaya cyanidanya larut dan akan menguap. Nah, ketika kita deteksi bahwa di dalam singkong itu misalnya ada cyanida, daun singkong, maka uap yang dihasilkan akan merubah kertas saring tadi yang warna kuning menjadi warna merah. Itu salah satu mengidentifikasi ada cyanida dalam suatu makanan. Ya, kalau di dalam kalau kita ingin tahu kadarnya, maka kita bisa melakukan analisis dengan cara klasik. Kita menggunakan metode argentometri. Argentometri itu kita menggunakan larutan perak nitrat yang kita sudah standarisasi. Terus kita di dalam larutan yang mengandung misalnya cyanida yang kita sudah ekstrak tadi, kita tinggal tambahkan misalnya indikator para-dimetil aminobenzyl rodanin, sehingga ketika berubah menjadi dari kuning warna merah berarti diindikasi biasanya mengandung cyanida. Itu kita bisa hitung kadar totalnya dengan menghitung ekivalen dari perak nitrat konsentrasi yang digunakan untuk menitrasi itu. Nah, kalau kita menggunakan instrumen yang lebih modern, kita bisa menentukan kadar cyanida itu dengan secara kuantitatif dengan sampel cyanida. Katakanlah kalau kopi, kalau cyanida yang ada di kopi kan harus didestilasi dulu, karena di situ banyak campurannya, bukan banyak senyawa-senyawa organik yang lain yang bercampur dengan cyanida, maka harus didestilasi dulu cyanida yang ada di dalam kopi dengan caranya misalnya kita tambahkan asam sulfat. Ketika didestilasi maka asam cyanida itu yang akan yang larut dengan asam dirubah jadi cyanida, dirubah jadi asam, terus ditangkap dengan natrium karbonat. Selanjutnya kita bisa mengukur di spektrofotometer UV-Vis menggunakan pengkompleks ninhidrin 1%, maka kita bisa tentukan kadarnya dengan mencampurkan kompleks ninhidrin itu dengan larutan yang ditenggarai mengandung cyanida. Terus kita menggunakan spektrofotometer pada sekitar panjang gelombang 480 nanometer itu pada pH 812 itu menghasilkan suatu warna merah. Itu khas dari menunjukkan bahwa di situ ada cyanida dan kita bisa hitung kadarnya. Itu salah satu teknologi yang kita bisa gunakan spektrofotometer UV-Vis. Ada pengkompres yang kita bisa gunakan, bisa ninhidrin, bisa juga kalau kita melihat cara pengujian dengan SNI 8 SNI, kalau di dalam air dan air limbah itu juga memberikan prosedur untuk menguji kadar cyanida dalam suatu air dan air limbah misalnya. Misalnya dalam air, lingkungan air sumur kita mengandung cyanida, kita bisa menggunakan juga itu, metode itu dengan mengkompreskan misalnya asam barbitrat dengan pirimidin, kita destilat airnya dan kita bisa ukur berapa kadar cyanida di dalam air itu dengan menggunakan spektrofotometer UV-Vis dengan mengacu pada yang metode yang baku. Misalnya 6989 1177 2011 itu cara menguji cyanida dalam air dan air limbah. Itu salah satunya. Dan bisa juga kita menguji cyanida misalnya dalam air laut. Itu SNI-nya juga berbeda. Nah, di situ SNI-nya 166964 kalau tidak salah 3/2003. Nah, di situ juga diajarkan bagaimana menganalisis, mengidentifikasi, menghitung, menentukan kadar cyanida di dalam air laut. Itu ada SNI-nya dan menggunakan metode destilasi juga dan menggunakan khas juga dengan pengkompres tertentu. Misalnya 4-piridin, asam karboksilat, pirazolon. Itu yang untuk air laut. Kalau yang air limbah menggunakan pengkompres asam barbitrat dan pirimidin. Itu menghasilkan panjang gelombang yang berbeda. Kalau untuk yang kayak seperti air dan air limbah itu kalau kita ukur itu sekitar 575 sampai 582 nanometer. Itu menghasilkan kompres yang ke arah warna biru sama dengan air laut. Nah, kalau yang tadi pakai ninhidrin dengan pH 8 dan 12 menghasilkan warna merah itu berada di panjang gelombang sekitar 480 nanometer. Itu khas. Jadi selain itu kita bisa gunakan instrumen-instrumen semacam kromatografi ion, ya, GCMS atau LCMS, dan itu juga ditunjukkan ketika di persidangan metode-metode itu yang dilakukan oleh pusat forensik, ya, Mabes, yang melakukan analisis terhadap kadar cyanida di dalam kopi yang ditemukan sebagai barang bukti.
penderita yang ditenggarai ya keracunan cyanida, biasanya gejalanya itu pasti kejang, pasti mual, muntah. Kalau itu dalam konsentrasi yang kecil ya, tapi gejala secara umum itu adalah mual, muntah, itu yang pusing, sesak napas, dan biasanya kalau dosis yang tinggi akan kejang dan pingsan. Ya, dan itu mengeluarkan aroma bau almond, bitter almond, semacam pahit. Ya, itu khas dari cyanida, bau kacang almond, bau almond atau almond pahit. Sama kalau Anda hirup bau daun singkong yang Anda remas-remas, rasa-rasa getir pahitnya itu seperti itu. Itu khas dari cyanida. Dan biasanya ahli forensik biasa sudah terbiasa dengan pasien yang mengalami kematian dengan dalam kasus cyanida. Biasanya sudah khas merah-merah seri itu di dalam punggungnya itu biasa ditemukan juga. Nah, itu khas. Sama dengan keracunan karbon monoksida. Itu bisa ditenggarai dari biasa di badannya itu warna-warna semacam merah seri. Ya, merah. Bukan itu khas, sama dengan karbon monoksida. Itu bisa ditenggarai. Tetapi itu juga tergantung dalam kondisi pasien. Kalau pasien yang dalam korban yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat, mungkin ciri-cirinya mungkin tidak jauh berbeda, tapi hampir sama ya. Di dalam kondisi tubuh kita kan ada namanya asam lambung ya, asam klorida. Ketika cyanida masuk, maka dia akan bereaksi dan menghasilkan suatu asam cyanida. Walaupun misalnya cyanida yang masuk itu dalam bentuk garam. Nah, jadi pasti akan sebagian itu akan menguap dan mengeluarkan dari rongga-rongga tubuhnya. Jadi khas itu yang bisa dicium. Nah, karena itu akan dia berubah dalam bentuk asam cyanida. Karena dia masuk senyawa, walaupun senyawa yang masuk dalam bentuk garam, ketika berinteraksi dengan ada di situ ion H+, maka akan menghasilkan suatu asam cyanida. Dan itu akan mudah menguap. Karena kita ingat titik didih asam cyanida itu tidak jauh dari suhu kamar, sekitar 26 derajat Celcius. Jadi mudah sekali menguap. Lingkungan sendiri kan biasa ditemukan di dalam air, ya misalnya dalam air limbah, ya ataupun air saya jelaskan tadi, apakah air dalam bentuk air bersih itu bisa saja. Namanya senyawa kimia itu akan ada di dalam suatu lingkungan dan bisa dia berubah spesies, apakah dia tadinya berubah asam atau berubah jadi garam. Nah, kalau dia berubah asam maka dia akan mudah menguap. Ketika di dalam lingkungan air berarti dia berubah dalam bentuk garam atau berubah karena bergabung dengan ion-ion seperti natrium dan kalium. Sehingga cara mendeteksinya ya bisa, kalau kita kalau misalnya dalam konsentrasi yang asam, maka akan ditemukan dalam bentuk asam cyanida. Kalau dia dalam bentuk yang di atas pH 7 karena maka banyak ditemukan dalam bentuk garam. Nah, dalam bentuk sehingga penentuannya juga ya dia dalam bentuk konsentrasi cyanida itu dalam cyanida yang lepas dalam bentuk anion atau dalam ion cyanida. Kalau dalam bentuk asam dalam bentuk asam cyanida, ya seperti itu. Cara alami, kalau saya kira cara alami yang lebih mudah ketika kita memasak makanan yang mengandung cyanida. Ya contohnya kalau kita masak itu kan kita harus panaskan. Nah, ketika kita panaskan, kita campur air, maka cyanidanya akan lepas dari situ apapun menguap. Ya, kita menguap sehingga di dalam makanan sudah konsentrasi cyanida itu sudah berkurang. Jadi maka penting kita mengolah makanan dengan tepat. Jadi jangan kita misalnya makanan-makanan yang mengandung cyanida itu kita makan langsung mentah. Ada baiknya kita olah dulu, apa kita masak, kita panggang atau apa, sehingga cyanida itu bisa dilepaskan dalam bentuk gas ataupun dia lepas dari makanan itu dan kita bisa pisahkan seperti itu. Untuk
untuk dosis cyanida sendiri, saya kira kita ada namanya LD50 lethal dosis, untuk LD50 atau LD100. LD lethal dosis 50 ini artinya apa? Ketika dosis yang bisa mematikan ketika dicoba kepada hewan uji. Misalnya katakanlah kita bisa pakai mencit atau tikus. Kalau misalnya ada 10 hewan uji, ketika kita kasihkan dosis tertentu, maka lebih dari misalnya dari 10 hewan uji, lebih dari 5 hewan uji itu berarti kita anggapkan itu bisa membunuh. Jadi ada namanya LD50, LD100, itu tergantung. Nah, kalau untuk secara umum, dosis lethal dosisnya untuk dosis yang menyebabkan kematian itu biasanya dalam bentuk padatan itu bisa sampai 150 sampai 250 mg. Nah, kalau dalam bentuk cairan tergantung konsentrasinya dulu. Kan kalau cairan berarti ada pelarutnya. Kalau kalau katakanlah isi lambung kita volumenya 100, hanya 100 ml, ada larut di situ. Berarti hitung saja kalau 150 mg atau 200 mg yang masuk per 100 ml, ya itu sudah bisa membunuh. Tapi kalau yang 100 mg dalam 1 liter misalnya itu berbeda lagi. Berarti dosisnya tidak mesti lagi 100 mg. Berarti dia lebih konsentrasinya lebih kecil. Makanya dalam bentuk padatan itu lebih tinggi. Saya kira sangat penting perang kimia karena karena di dalam dunia kejahatan banyak digunakan senyawa kimia yang bisa membunuh. Ya contohnya tadi cyanida maupun arsen. Sehingga peran ilmu kimia itu sangat penting sehingga kita bisa melihat bagaimana cara mengidentifikasi senyawa-senyawa itu ketika ada di dalam bahan-bahan tertentu. Makanya diperlukan ilmu kimia analisis di situ sangat penting. Karena kita belajar ilmu kimia analisis, kita belajar tentang bagaimana mengidentifikasi suatu zat itu ada di dalam bahan dan bagaimana berapa jumlah zat itu yang ada di dalam bahan itu. Jadi secara kualitatif kita harus mengidentifikasi dan secara kuantitatif. Makanya peranan ilmu kimia itu sangat penting dan harus ditunjang dengan instrumen-instrumen yang mutakhir. Karena penting, karena kita harus memvalidasi apakah betul-betul pengukuran yang kita hasilkan itu valid. Jangan sampai hasil pengukuran itu tidak mencerminkan dari sampel yang ada cyanida yang ada memang ada sebenarnya. Katakanlah kalau terjadi proses penghilangan kadar di situ ketika kita tidak hati-hati melakukan sistem pengawetan atau mengisolasi sampel itu. Atau karena kalau kita tidak pintar tidak mengetahui dengan pasti dengan benar, maka bisa saja kadarnya itu sudah berkurang bukan sesuai yang ada sebenarnya. Makanya diperlukan itu tingkat akurasi ketika kita melakukan pengambilan sampling, ketika kita melarutkan. Kan ceritanya cyanida yang kita ambil kan kita larutkan, misalnya kita ukur, kita pakai pipet ukur, pipet volume ya yang sangat kuantitatif. Nah, ketika kita tidak mempelajari itu cara bagaimana melakukan pemipetan yang benar, terus melarutkan yang benar, maka konsentrasi di situ akan berubah. Tidak benar lagi, arti data yang kita hasilkan itu tidak seperti yang kita harapkan lagi. Jadi keberterimaan datanya itu kesimpangannya akan banyak noise yang terjadi di situ. Ya, itu yang makanya peran ilmu kimia analisis sangat penting dari mulai itu sampel dipreparasi, diisolasi misalnya atau katakanlah dia didestilasi dari minuman kopi dan ketika dianalisis itu harus dengan akurat karena dibutuhkan betul-betul pengetahuan yang betul-betul sangat penting karena kita juga harus tahu jangan sampai instrumen yang kita miliki, alat-alat yang ada di laboratorium itu tidak mampu mendeteksi contohnya kadar cyanida dalam konsentrasi kecil. Jadi penting juga kita mengetahui cara preparasi, bagaimana kita mempekatkan sampel sehingga sampel itu bisa kita analisis dengan kondisi instrumen yang kita miliki. Dan itu sangat penting kita melakukan analisa maupun pengukuran karena penting. Ketika kita menimbang konsentrasi standar yang kita gunakan, itu sangat penting. Ketika itu tidak tepat, maka akan mempengaruhi juga kurva kalibrasi yang kita peroleh nanti. Jadi
cara kita memipet, kita menghitung faktor pengencerannya, kita perlu hitungan berapa ini sehingga konsentrasi sebenarnya nanti kita bisa dapat ketika kita estimasi kepada berapa berat sampel atau volume sampel yang kita pakai. Kan itu kita timbang atau kita ukur volumenya. Nah, itu makanya sehingga kita ibaratkan bahwa kandungan yang ada di situ sudah mewakili dari sampel yang itu. Padahal mungkin di situ kan sampelnya kita ambil, bukan ambil semuanya, kita ambil sebagian saja. Tapi itu sudah representatif ketika kita estimasi ke satuan volume ataupun satuan berat. Maka